Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen penguji uji kinerja Universitas Negeri Raden Patah Palembang. Perkenalkan, nama saya Melianti Lubis, SPD mahasiswa PPG dalam jabatan pada batch 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 241041818886. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran saya yang dilakukan di kelas 5 Miss Al-Khairat Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dan Ibu dosen dalam melakukan penilaian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Terima kasih. Udah pada sarapan hari ini Anda Ibu? Sudah. Yang belum sarapan? Nah, semua sudah pada sarapan. Ayolah Anda Ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Ya, nak pimpin jari. Berdoa dulu sebelum belajar. Ayo, berdiri. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, baiknya kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ridwan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan yang tidak hadir pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Bisa. Mana sih di sana? Sakit. Mudah-mudahan dia cepat sembuh, biar supaya kita bisa belajar bersama. Iya, baik. Untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, semangat kita, Ibu punya lagu. Judulnya Ibu Kita Hari Ini. Coba ayo Anda Ibu semua berdiri. Ibu kita hari ini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Silakan duduk nak. Baiklah, kita tadi mendengarkan lagu apa tadi judulnya saya? Ya, apa nilai-nilai yang terkandung dalam Ibu Kartini itu? Kenapa Ibu ambil lagunya itu? Karena kita baru lagi memperingati Hari Ibu Kartini. Ada yang tahu tanggal berapa Ibu kita Kartini? 21 April. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih Bu. Coba yang pertama apa nak? Disiplin dan tepat waktu. Apa lagi saya? Menghormati guru. Anak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu sayang? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ada yang tahu nak? Sumber daya
setidaknya lapisan tanah atau batu yang cenderung bergeser atau jatuh ke permukaan bumi yang kita hari ini, yaitu tentang perubahan bumi yang diakibatkan oleh bencana alam. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok ya, kelompok ketiga dan kelompok keempat. Baik. Nah, sebelum Ibu membagikan LKPD, mari kita menyimak video ya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 bab 8 Bumiku Sayang, Bumiku Malang dengan materi topik A, bumi berubah. Dengan materi pokok perubahan kondisi bumi karena faktor alam. Kita tahu bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam. Lalu kira-kira apa penyebab peristiwa alam bisa terjadi menjadi bencana alam, dan bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Untuk lebih jelasnya lagi, mari saksikan video berikut ini. Anak-anak hebat, setelah kalian mengetahui berbagai macam contoh bencana alam, pertanyaannya, mengapa bencana tersebut bisa terjadi? Ya, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya saja, letusan gunung api terjadi karena adanya endapan lelehan batuan pada perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang memiliki tekanan yang tinggi. Perubahan permukaan bumi dikarenakan oleh bencana alam tadi, yaitu disebabkan karena berubahnya poluk bumi seperti ketinggian pegunungan, patahan, lipatan akibat tenaga tektonik. Selain itu, disebabkan juga pergerakan magma melalui celah lapisan kulit bumi. Jika sampai terjadi bencana alam, bentuk permukaan bumi pasti mengalami perubahan. Penjelasan tentang perubahan bumi karena faktor alam. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tadi video tentang apa, Nak? Tentang bencana alam yang diakibatkan sehingga bumi bisa berubah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya berkelompok ya, nanti dikerjakan dengan baik, kerjakan dengan sama-sama ya. Kerjakannya ya. Cara mengerjakannya, yang pertama kamu akan mengamati sebuah gambar ya. Nah, gambar di belakang itu ada gambar ya. Nanti kamu amati, ambil salah satu permasalahan atau isu permasalahan yang kamu lihat ya. Nah, ya kamu buat nama kelompokmu terlebih dahulu ya. Tulis nama kelompok. Perhatikan, satu, berita bencana alam apa yang kamu dapatkan, Mak? Nah, ada yang sulit? Yuk, kerjakan ya, sayang. Nah, ada ya. Ada yang sulit? Kelompok satu. Coba menggambar atau melemnya yang rapi ya. Ayo, Nak. Ada yang sulit? Ya, di sini ya. Tempel dulu ya kan, nomor satu mana gambarnya sesuai dengan yang tadi, mana yang kamu pilih ini. Langsung mempresentasikan hasil diskusi kita tadi. Kita speaking dulu lah biar semangat ya. Tepung ikan berenang jadi makan kekenyangan diam. Presentasikan hasil diskusi kalian ke depan satu persatu, satu per kelompok ya. Nah, sekarang yang Ibu panggil kelompok. Ayo, silakan maju sayang ya.
berita bencana alam yang kami dapatkan yaitu gunung meletus. 2. Penyebab terjadinya gunung meletus yaitu pengeluaran bentuan air, pecahan batu panas dan gas panas dari dalam gunung berapi. Hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan maju. Menurut kelompok kalian, apa akibat gunung meletus merugikan manusia? Saya menjawab, akibat yang ditimbulkan dari bencana gunung meletus yaitu 1. Kerusakan lingkungan. 2. Aliran lava dan lahan yang turun ke kawah gunung akan menghancurkan semua yang ada. Bagaimana lalu? Apakah sudah jelas? Bagaimana contoh kerusakan lingkungan? Contoh kerusakan lingkungannya adalah karena aliran lava dan lahan yang melewati kawah gunung, maka pertanian dan perkebunan akan hancur. Produk sayuran akan menurun, maka di pasar akan naik. Jadi itu akan merugikan manusia. Apakah sudah jelas, Madu? Baik, Baik, ada tanggapan Kak? Silakan. Menurut kami, kerusakan lingkungan akibat gunung meletus memang sangat merugikan manusia, tetapi beberapa tahun setelahnya akan mendatangkan keuntungan seperti tanah yang subur, contohnya di Kalakago. Banyak berproduksi video. Terima kasih atas tanggapannya, Keza. Kami sudahi untuk pertanyaannya. Saya akhiri dengan kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Contoh perubahan bumi yang diakibatkan oleh bencana alam. Bumi, yaitu karena ada getaran yang terjadi di permukaan bumi. Ya, yang kedua tadi gunung meletus, yang ketiga tsunami, dan yang keempat angin topan. Selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa, Nak? Yang bencana alam tadi apa, Nak? Pengertiannya, Nak? Peristiwa rusaknya atau merugikan manusia, yang baik itu lingkungan, harta benda yang diakibatkan oleh siapa, Nak? Oleh alam. Contohnya tadi sudah kita pelajari. Contohnya gempa bumi. Apa dampaknya bagi bumi kita? Dampak apa yang kita dapat kalau terjadi bencana alam? Apa yang terjadi? Munculnya korban jiwa, rusaknya bangunan, timbulnya penyakit, wabah penyakit. Penyakit apa, Nak? Penyakit gatal-gatal, penyakit menular, batuk, pilek. Itu semua, Nak, mengakibatkan apa? Bumi bisa berubah. Ya, sekarang kita speaking lagi ya, biar lebih semangat. Ya, tepuk 1, 5, 2 kali. Oke, diadakan refleksi. Bu mau nanya sama kalian. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini saat kita belajar? Senang. Apa kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak ibu hari ini kita belajar? Apa? Berdiskusi. Lagi apa, sayang? Mengerjakan tugas LKPD. Mengerjakan tugas LKPD. Setelah itu ibu akan mengukur kemampuan kalian sampai semana pemahaman kalian tentang bencana alam. Baik, ibu akan membagikan tugas atau soal. Nah, nanti kalian buat nama kalian, kelasnya ya, dikerjakan masing-masing orang ya. Bu akan ibu. Oke, ya, tunggu ya, Nak. Sabar ya. Oke, ini dia ya. Coba kerjakan. Siap? Oke, kalau sudah siap, ibu harapkan per kelompok mengumpulkan ke depan satu-satu ya, per kelompok perwakilan. Kumpulkan tugasnya.
nilai baik, nilai baik. Dari pelajaran kita yang tadi, bagaimana cara kita menjaga bumi kita ini biar supaya tetap baik-baik saja? Bagaimana nak? Bagaimana kita lestarikannya? Tidak? Iya, melakukan reboisasi. Apalagi nak? Kebersihan, jaga kebersihan, tidak buang sampah. Nah, ya. Jadi biar supaya bumi kita itu tetap sehat, tetap terjaga, jadilah kita sebagai manusia harus menjaganya. Itulah contoh cara melestarikan bumi kita supaya tetap terjaga. Nah, baik anak ibu, minggu depan kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah. Masih ada kaitannya dengan bumi kita kan? Nah, jenis-jenis kalian di rumah, coba nanti pelajari halaman 31 tentang sampah. Sampai sini pelajaran kita. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo ketua kelasnya silakan maju sayang. Diri. Siap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum pulang, mau baik duduk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal sadaqallahul azim. Ayo nak silakan duduk. Terima kasih Ajaki. Nah baik, sampai sini dulu